Sebagai universitas nasional tertua di Indonesia, Universitas Islam Indonesia didirikan dengan dedikasi dan semangat para pendiri bangsa, dengan tujuan menjadi basis pendidikan dan bercorak nasional dan Islam. Terletak di kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar, UII terbukti menjadi... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati, siang hari ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Perkenalkanlah, saya akan share screen untuk materi yang nanti akan disampaikan ini. Ya. Baik. Judul dari materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan sustainable development yang berdasarkan nilai-nilai dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, saya menyampaikan suatu ayat yang jadi landasan, dan ini ayat ini sudah cukup terkenal, dan barangkali saudara-saudara sudah hafal, ya, dalam surat Al-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kita telah mengetahui ya, kerusakan lingkungan yang cukup parah sampai saat ini. Ada 4 macam isu global yang mengemuka, yaitu tentang sustainable development, kenaikan emisi, ya, kemudian degradasi lingkungan, dan global warming. Ya. Nah, pemanasan global ini yang menjadi isu utama, ya, bahwa bumi ini semakin lama semakin panas, gitu ya. Pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbon dioksida, ya, metana, dinitrodioksida, CFC, ya, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Ada satu pertanyaan kemarin, kenapa bumi kok semakin panas gitu ya? Ada yang guyonan, karena sekarang sudah new normal ya, matahari sudah buka cabang di mana-mana dan dibuka gitu ya, sehingga menjadi panas ya. Di Malioboro ada matahari mall, di tempat-tempat lain, di Solo, di Jakarta dan sebagainya banyak matahari. Tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi pemanasan global ini antara lain disebabkan karena adanya lubang ozon yang kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun itu semakin besar lubang ozonnya. Ozon ini sebenarnya bisa melindungi bumi ini dari panas matahari ya, paling enggak bisa menyerap panas atau memantulkan panas. Tapi kalau bolong ya atau berlubang ya, yang bolong itu bukan hanya janda bolong saja ya, nah, tapi ozon pun bisa berlubang ya, ozon pun bisa berlubang, sehingga lubang ini yang kita lihat dari tahun ke tahun semakin membesar ini, maka akan mempengaruhi suhu atau panas matahari di bumi ini gitu ya. Jadi suhu permukaan bumi ini serta troposfernya ya, lapisan dari sini menjadi meningkat gitu. Jadi sebenarnya cahaya matahari itu masuk ke permukaan bumi itu melalui gelombang panjang ya. Dan ada yang sebagian dipantulkan kembali, dan ada sebagian yang diserap oleh bumi, dan ada sebagian yang tidak bisa, setelah masuk tidak bisa keluar. Inilah yang disebut dengan efek
rumah kaca gitu ya. Jadi ibaratnya kalau seperti mobil Anda yang Anda letakkan di luar di panas matahari ya, panas matahari itu bisa masuk ke dalam mobil Anda tapi tidak bisa keluar karena mungkin terjebak panasnya di dalam ya. Di gelombang panjang bisa masuk, tapi gelombang pendek nggak bisa keluar. Sehingga ini yang menyebabkan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Ya demikian juga lapisan bumi kita ini ya. Jadi ada cahaya matahari yang diserap oleh permukaan bumi sampai ke sana, ada yang dipantulkan kembali tapi nggak bisa terus, atau ada yang balik karena ada pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, ada hal lain yang mungkin menarik kalau kita sudah masuk di perkotaan, barangkali ada yang disebut dengan urban heat island ya. Ini juga suhu ternyata dalam skala mikro di perkotaan itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan di pedesaan. Jadi kalau ini ada grafik yang menunjukkan temperatur ya, mulai dari daerah rural ya, suburban ya, komersial ya, kemudian perkotaan ya, ini di perkotaan lebih tinggi ya. Jadi ibaratnya jadi semacam kayak pulau gitu ya, maka disebut dengan urban heat island gitu ya. Jadi kalau di kawasan perkotaan, misalnya ini saya ambil di Malioboro ya, itu cahaya matahari yang mengenai gedung ini, kemudian akan memantul ke jalan ya, jalan nanti memantul ke gedung sebelahnya lagi, kemudian balik lagi dan sebagainya, sehingga pantulan-pantulan itu yang menyebabkan suhu di ruangan ini menjadi lebih panas ya. Nah ini tentunya berkaitan dengan nanti adik-adik yang merancang apartemen gitu ya, bagaimana membuat suhunya menjadi sejuk ya dengan beberapa alternatif cara-cara mendapatkannya ya. Jadi pemanasan global tadi bisa dampaknya sangat luas ya, bisa melelehkan es yang di kutub sehingga permukaan laut akan naik gitu ya, atau perluasan gurun pasir, kemudian peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, dan seterusnya. Ini banyak yang bisa kita sebabkan karena adanya itu. Nah, sebenarnya kerusakan-kerusakan lingkungan masih banyak ya, mungkin tidak saya sampaikan di sini secara keseluruhan gitu ya, tapi hanya sebagian saja yang mungkin akan menambah wawasan kita. Sebenarnya Allah telah memperingatkan manusia untuk jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang memperingatkan kita, antara lain di surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ya sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 60, ini juga Allah berfirman yang orang lebih artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Nah ini peringatan Allah juga untuk kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat yang lain juga ada, misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan betul-betul kamu orang yang beriman. Dan seterusnya masih banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan peringatan Allah supaya manusia itu jangan berbuat kerusakan ya. Saudara sekalian yang kami hormati, untuk proses ya, ayat-ayat yang terkait dengan manusia, karena ini manusia itu punya fungsi dua ya. Yang pertama sebagai khalifah fil ard ya, dia harus menjaga dan memelihara bumi ini agar tetap lestari gitu ya. Kemudian dia sebagai yang kedua sebagai Abdullah ya, sebagai abdi Allah ya, dia harus mengabdi. Laqad kana lakum dengan surat ke-51 ya ayat 56 ya, Allah telah berfirman yang artinya tidak kuciptakan ya, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, ya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah,
dua tugas manusia ini harus diemban dengan baik ya. Sebagai khalifah fil ard ya tentunya dia harus bisa memelihara. Yang dulu sebenarnya khalifah ini akan diberikan kepada gunung, tapi gunung-gunung tidak mampu karena saking beratnya amanah ini, bahkan dia bisa meledak kalau menerima amanah yang itu. Tapi manusia itu mau menerima amanah ini, tapi konsekuensinya memang Allah memberikan ya bekal-bekal kepada manusia, antara lain diberi bekal akal ya untuk mengelola lingkungan hidup di alam ini. Tentunya dengan akal pikirannya dia bisa mengelola dengan baik. Kemudian diberi hati juga di dalam surat ke-17 ayat 36 agar dalam mengelola juga kita mempertimbangkan ya. Jadi tidak hanya akal saja tapi juga keimanan ya dalam hati agar bisa diperoleh hal-hal yang baik gitu ya. Kemudian jasad ya. Ini Allah juga memberikan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Ini adalah modal-modal dasar agar manusia bisa mengelola lingkungan dengan baik. Nah, saudara sekalian, untuk masalah keberlanjutan atau sustainable development ini pengertian dasarnya adalah pembangunan berkelanjutan ini bermuara pada keseimbangan antara nilai lingkungan, ya, environment, ya, sosial, society, dan ekonomi. Jadi 3 komponen ini menyangkut lingkungan berkelanjutan. Jadi bagaimana lingkungan itu bisa tetap berlanjut, ya harus memperhatikan aspek lingkungan ya, agar pembangunan ini bisa berlanjut ya. Kalau adik-adik semester ini diminta untuk merancang apartemen, ya bagaimana lingkungannya tetap terjaga dengan baik. Kemudian secara ekonomis ya, kemarin juga disampaikan juga bagaimana efisiensi di dalam kita merancang apartemen ya. Kemudian juga kondisi sosialnya atau lingkungan sosialnya. Nah, pengertian sustainable development ini adalah suatu konsep terapan dalam bidang arsitektur ya untuk mendukung konsep keberlanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alamnya yang nanti Anda gunakan untuk membangun ini ya, entah itu bahan material bangunan atau mungkin sumber daya alam yang lain, itu bisa bertahan lebih lama ya, dan dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam serta lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim ya, sistem pertanian, industri, kehutanan dan lain-lain, serta arsitektur untuk generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya generasi kita saat ini, tapi untuk generasi anak cucu kita nanti. Ini perlu diperhatikan. Nah, ada juga tentang komponen-komponen sustainable development ini yang menyangkut kemarin disampaikan oleh kuliah perdana kemarin, juga ada menyangkut people ya, planet ya, partnership, peace dan prosperity. Ya, ini komponen yang terkait dengan sustainable development. Nah, pada mata kuliah arsitektur lestari yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, itu kita tentunya akan menyangkut beberapa hal bagaimana untuk melestarikan lingkungan ini ya. Banyak kaitan-kaitan ya tentang ekosistem yang kita bangun ya. Ini menyangkut bagaimana hal-hal atau aspek-aspek dengan climate, dengan integrasi, dengan global mapping-nya ya. Itu bisa semuanya dalam satu kesatuan pembicaraan ya. Di dalam ekosistem ya kita juga bisa melihat ekosistem bagaimana daur air ini ya. Jadi air yang dari permukaan ini mungkin pelajaran sejak SD ada gitu ya. Bagaimana terjadinya hujan ya, air laut yang kena panas matahari menguap, mengalir dan sebagainya. Tapi dalam pembicaraan lingkungan berkelanjutan ya, kalau kita sekarang berkaitan dengan arsitektur atau perkotaan gitu ya, itu juga perlu jangkauan yang lebih luas ya. Di daerah perkotaan tadi yang terjadi urban heat island-nya yang cukup panas, atau daerah-daerah industri yang mengeluarkan asap-asap polusi udara ya, kadang-kadang daerah yang ada industrinya justru tidak terjadi hujan asam ya, karena ada proses semacam ini. Jadi ada pergerakan awan yang daerah yang berpolusi, kemudian nanti di daerah lain yang menerima hujan asam gitu ya. Atau mungkin bahkan negara lain. Ini banyak terjadi lintasan polusi yang melintasi negara ya, seperti kebakaran hutan juga gitu, atau mungkin dari pabrik-pabriknya di Indonesia, tapi mungkin nanti asapnya jatuhnya di
negara lain di bawah angin hujan asam dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan juga aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Jadi banyak hal yang terkait ya dengan masalah lingkungan ini ya, kerusakan hutan ya, masalah clean energy ya, bagaimana energi yang baik ya, kemudian urbanisasi, kemudian faktor-faktor lain ya berkaitan dengan manusia dan lingkungannya ini tentunya sangat cukup banyak yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya ya untuk kita bisa mengelola lingkungan dengan baik ya agar tidak merusak lingkungan, terutama arsitektur. Yang arsitektur ini ada yang mengatakan bahwa ini arsitek adalah perusak lingkungan. Sebenarnya ya bisa dikatakan demikian karena dia mengambil sumber daya yang banyak, bahkan menggunakan sumber daya yang bermacam-macam dan limbahnya juga akan menimbulkan masalah dan sebagainya. Nah, dalam konsep green arsitektur ya, mungkin barangkali gambar ini juga pernah Anda dapatkan gitu ya. Bagaimana pemanfaatan energi yang efisien ya, bagaimana memanfaatkan solar cell gitu ya, dari cahaya matahari kita jadikan energi listrik ya, atau mungkin dari angin ya. Kemudian bagaimana kita bisa menampung air hujan, kita gunakan kembali ya untuk efisiensi penggunaan air dengan ventilasi yang baik dan sebagainya untuk pencahayaan alamiah di dalam dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang semacam itu cukup baik ya kalau Anda bisa menerjemahkan ataupun mengelola ya, karena kenyamanan ya, keamanan kemarin ya, dan keberlanjutan juga menjadi hal yang penting di dalam arsitektur gitu ya. Nah, ada juga bagaimana pengelolaan air hujan yang ditampung, kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, halaman, dan sebagainya. Jadi tidak harus menggunakan air yang dari luar. Bahkan air bekas mandi pun bisa untuk menyiram tanaman gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa juga memanfaatkan teknologi, atau sekarang tempat wudhu itu yang sudah didesain, airnya tidak terbuang begitu saja, bisa digunakan untuk menyiram tanaman gitu ya. Atau mungkin wastafel yang dikombinasikan dengan kloset gitu ya. Jadi air buangan wastafel yang terkumpul kemudian bisa terbuang, itu teknologi-teknologi yang bisa Anda gunakan untuk bagaimana menghemat air. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan ya bagaimana cara mengelola lingkungan yang baik. Itu ada beberapa surat di dalam Al-Qur'an yang menjadikan petunjuk ya tadi bagaimana mengelola lingkungan hidup itu dengan baik. Antara lain ini saya sampaikan 3 saja ayat yang terkait dengan itu. Yang pertama di dalam surat At-Tur ya, surat At-Tur ayat 21 ya, ayat 21. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman serta mengikuti mereka pula anak cucu mereka pada keimanannya, kami hubungkan dengan mereka anak cucu mereka, dan kami tidak mengurangi mereka dari pahala amal mereka sedikit pun ya. Tiap-tiap manusia terikat dengan tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi ini berkaitan dengan bahwa lingkungan hidup ini itu harus dikelola ya, karena ini merupakan karunia Allah dan kita harus memperhatikan ya kepentingan generasi kini dan generasi yang akan datang ya. Tanggung jawab untuk generasi penerusnya ini bisa kita lihat di dalam surat At-Tur tadi ya. Jadi potensi ya, bumi dan isinya ini bukan merupakan warisan dari nenek luhur, tapi juga merupakan utang ya kepada anak cucu kita. Oleh karena itu ya kalau bisa jangan dihabis-habiskan ya, kemudian bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan itu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas kepadanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Nah ini untuk memanfaatkan sumber daya alam tadi ya, ini Allah sudah menyampaikan ya, kita tidak boleh melampaui batas ya. Jadi kalau bisa ya secukupnya saja ya. Karena kerusakan lingkungan memang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena kebutuhan manusia, yang kedua keserakahan manusia yang kemarin juga sudah disampaikan. Keserakahan manusia ini yang orang akan mengambil kadang-kadang melampaui batas ya, sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir
adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 30 Al-Toha ya, At-Toha ayat 81 ya. Dalam At-Toha ayat 81. Ini Allah berfirman, "Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Nah, inilah tiga hal ya, antara lain untuk kita bagaimana memanfaatkan dan mengelola alam ini dengan baik, tidak berlebih-lebihan sehingga sumber daya yang tersedia di alam ini masih bisa tetap lestari sampai anak cucu kita. Demikian saya kira selintas ya tentang bagaimana kita mengelola alam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambahkan wawasan kita tentang lingkungan hidup ya. Sebenarnya masih banyak materi, tapi karena keterbatasan waktu yang disediakan, sementara saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.